Berdiri. Ajuran Kang Jali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas ini siapa? Arista. Kenapa Arista ya? Sakit sebentar. Arista absen berapa deh? 39. Arista sakit ya? Oke. Yang lain ada yang dalam kondisi sakit hari ini? Siap. Semuanya sehat ya? Siap untuk belajar? Siap. Ya. Oke, untuk semakin menyemangati kalian belajar hari ini, kita akan bernyanyi dulu. Ayo semuanya silakan berdiri. Kita belajar Pancasila, kita bersama sila-sila. Silakan untuk kita sudah membahas tentang beberapa materi dan perubahannya. Diperhatikan di layar di depan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam-macam sat tunggal. Ada nggak dari kalian yang masih ingat apa saja yang termasuk dalam sat tunggal? Oke, adik tepat. Unsur dan senyawa. Ya, oke, sekali. Jadi masih ingat pelajaran sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila ada dua jenis sat tunggal atau lebih dari satu sat tunggal digabungkan, apa yang akan terbentuk? Oke, belakang terbentuk campuran. Oke, good. Ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas sifat dan jenis campuran. Oke. Jadi ini tujuan pembelajarannya Ibu sampaikan, kalian bisa lihat di depan. Kalian akan menelaah penggunaan konsep campuran dalam bidang pariwisata, khususnya karena anak-anak perhotelan, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan menganalisis perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen berdasarkan sifatnya. Dan terakhir kalian akan mengkomunikasikan langkah-langkah pembuatan produk yang menerapkan sifat campuran pada bidang pariwisata. Kemudian setelah belajar ini kira-kira manfaatnya apa ya? Jadi kalian nanti akan memiliki pengetahuan tentang sifat dan jenis campuran yang bisa diterapkan nanti di dalam dunia kerja. Juga kalian akan memiliki dasar mempelajari materi-materi food and beverage service yang merupakan pelajaran produktif di kelas 11. Dan pembelajaran nanti yang kita lakukan adalah pembelajaran berbasis proyek dengan membuat resep minuman koktail dan mocktail yang menerapkan sifat dari jenis-jenis campuran itu, baik itu campuran homogen maupun campuran heterogen. Kemudian nanti penilaiannya ada 3 aspek: penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Nah, lebih jelasnya bisa kalian saksikan di layar rincian dari penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Oke, sekarang coba semuanya lihat jelajah ID masing-masing. Di situ ada pretest. Ibu minta kalian mengerjakan soal pretest di situ. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa pengetahuan awal yang kalian miliki, dan nanti kalau ada materi yang perlu Ibu tekankan, nanti Ibu tekankan melalui hasil pretest tersebut. Kemudian, waktu pelaksanaan pretest ini cuma 5 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Jadi Ibu lihat hasilnya, rata-rata nilai kalian masih semua di bawah 70 ya. Yang bisa mendapat nilai 80 itu baru sekitar 2 orang saja ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan materi hari ini. Diperhatikan di LCD-nya. Oke, kita akan simak bersama. Perhatikan baik-baik video yang ada di sini. Hari ini kita nemuin minuman yang unik. Oke, sudah disimak tadi videonya. Jadi apa yang kalian lihat, ada beragam jenis mocktail ya di situ, dibuat oleh seorang bartender bintang 5. Kita mungkin masih ingat kemarin ketika pandemi, mungkin keluarga, saudara-saudara kita banyak yang dirumahkan yang bekerja di hotel ya. Jadi bukan berarti itu menutup peluang kita untuk tidak bisa berusaha ya. Contohnya seperti Bapak tadi, dia memiliki ide untuk membuat
mocktail ya. Oke, kalau diperhatikan lagi dari mocktail yang dibuat oleh Bapak tadi, kira-kira campuran apa yang terbentuk? Ada yang tahu nggak? Oke, Raja mungkin tahu. Campuran homogen. Campuran homogen, benar nggak ya? Campuran homogen, ada jawaban lain nggak? Oke, Ajan. Campuran heterogen, yang mana yang benar ini? Campuran homogen atau campuran heterogen? Nah, untuk membuktikannya itu yang akan nanti kita selesaikan dalam bentuk proyek. Jadi dalam proyek nanti Ibu akan meminta kalian membuat resep minuman mocktail ya. Nanti akan dibedakan mana mocktail yang memiliki sifat campuran homogen dan mana mocktail yang memiliki sifat campuran heterogen ya. Untuk pelaksanaan proyeknya, sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang. Kelompoknya harus heterogen, ada laki-laki, ada perempuannya. Yuk, silakan buat kelompok dulu. Pelajaran berbasis proyek seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuannya sudah saya sampaikan. Nanti diberi di sana identitas kelompok kalian pada LKPD. Selanjutnya, ada beberapa fase dalam menyelesaikan LKPD ini ya. Di fase pertama kalian menyimak video tadi kan sudah kita simak bersama ya. Ya. Kemudian tadi juga sudah ada jawaban. Silakan buat hipotesis sementara. Campuran pada mocktail tersebut merupakan campuran homogen atau heterogen. Uraikan alasannya. Kalau kalian milih homogen kenapa? Kalau kalian milih heterogen kenapa? Oke, kelompok ini Pertama tuh gimana bisa kita mulai desain perencanaan? Saya akan menjawab campuran homogen. Juga resepnya melon squeeze. Jenis bahannya 1 buah lemon, 1 botol minuman bersoda, 3 SDF sirup melon, 3 SDF selasih dan es batu secukupnya. Penjelasan sifat bahannya termasuk campuran homogen karena soda dan sirup komponen-komponennya sudah tidak dapat dipisahkan secara kasat mata atau disebut juga dengan lantar. Alatnya smartphone, bahan internet. Langkah-langkahnya mendesain resep mocktail dengan sifat campuran homogen dan heterogen. 2. Mencari template di media Canva. 3. Mendesain resep dengan media Canva. 4. Menyimpan gambar dan mencopy file. Oke, jadi nyusun jadwal. Ya, coba dijelaskan persiapannya berapa menit, terus pengerjaan proyeknya berapa menit, finalisasinya berapa menit. Sekitar 10 menit sampai dengan 20 menit. Pengerjaan proyek 30 menit, finalisasi 10 menit. Ya, diperhatikan sekali lagi ya, nanti kalau waktunya kan 70 menit, jadi 70 menit itu harus kalian manfaatkan secara maksimal. Nah, kalau ini 30 tambah 10 tambah 10 masih berapa itu? Baru 50 menit kan? Jadi optimalkan 70 menit ya. Karena nota de pokoknya lah nggak dalam sodanya. Enggak, berarti campuran homogen atau heterogen? Heterogen karena dia tidak bisa lari. Ya, tetapi kalau yang 3 ini hanya ada sirup stroberi sama soda aja. Ketika diaduk, sirupnya larut nggak? Larut nggak? Larut kan? Ada campuran homogen. Oke, kelompok ini sudah mendesain resepnya ya? Sudah buat media kampanye. Oke. Diperhatikan pada ibu ya. Jadi apa yang mau dimasak di sini? Bobanya. Oke, bahannya sudah, resepnya sudah. Oke, gambarnya coklat bagus. Gambarnya sudah sesuai. Oke, tinggal nanti mungkin judulnya diperbesar biar kelihatan kalau yang kalian maksud itu seperti apa. Oke, good. Oke, diperhatikan semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, ya. Sekarang akan Ibu pilih salah satu kelompok untuk presentasi. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Atau Ibu pilih langsung? Oke, kelompoknya Ariantaro akan. Terima kasih atas waktunya. Campuran pada mocktail tersebut merupakan campuran homogen atau heterogen. Uraikan hasil analisismu. Dan mocktail tersebut yang merupakan campuran homogen adalah melon squash karena hanya menggunakan sirup melon dan air soda sebagai pelarutnya. Kami yakni mango squash, dan ini adalah contoh dari banana daiquiri. Apakah ada kritik dan saran? Ya, Adi. Untuk segi penulisan terlalu kecil, pemilihan warna juga kurang menarik. Tapi untuk resepnya lumayan unik dan gampang untuk dibuat.
Terima kasih atas kritik dan sarannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Dapat bertanya, pada resep banana daiquiri disampaikan bahwa salah satu bahannya adalah santan, sehingga dikategorikan sebagai campuran heterogen. Kalau seandainya santan diganti dengan air, apakah resep tersebut bisa menjadi campuran homogen? Jawabannya dari kelompoknya Ariante, air bisa karena air adalah larut universal. Mungkin ada yang mau menanggapi? Karena ada campuran heterogani lain, seperti jus pisang yang tidak dapat larut dalam air. Ya, untuk lebih jelas yang mana yang benar, diperhatikan penjelasan ini sekarang ya. Tadi kan sudah menganalisis jenis-jenis campuran. Ada campuran apa saja? Diulangi, campuran homogen dan campuran heterogen. Ya. Jadi campuran homogen contohnya itu adalah larutan. Seperti kalian lihat di gambar, yang heterogen terdiri dari dua, itu adalah koloid dan apa? Suspensi. Jadi pertanyaannya tadi Intan bagus sekali. Kalau diganti pakai air, apakah dia akan menjadi campuran homogen? Kalau misalkan campuran heterogen bertemu dengan campuran homogen, yang dihasilkan apakah campuran homogen? Tidak. Yang dihasilkan adalah campuran heterogen. Jadi kalau diganti pakai air, sedangkan ada jus tadi sebagai bahannya, tetap dia tidak bisa menjadi campuran homogen. Kalau ini silakan disimpulkan hasil diskusi kita kali ini. Menunjukkan bahwa dalam pembuatan resep moktail agar campuran bersifat homogen, maka harus memperhatikan komponen zat pelarut dan pelarutnya. Kedua, meskipun air adalah pelarut universal, tetapi air tidak bisa melarutkan semua zat. Tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak, dari keseluruhan proses pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Adnya. Bahas jenis dan sifat campuran Bu dengan membuat sebuah proyek berupa resep moktail yang memiliki sifat campuran homogen dan heterogen dengan menggunakan media kanva. Oke, tepuk tangan buat. Ketemu di sana soal evaluasi, dibuka di sana di bagian post test, ya. 5 soal dikerjakan. Itu nanti akan digunakan sebagai evaluasi nilai pengetahuan kalian hari ini. Ya, oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, untuk berikutnya Ibu minta kalian mengerjakan refleksi. Jadi dibuka link yang ada di melajah ID-nya. Kalian perhatikan di situ seperti yang nampak di depan. Tulis refleksimu pada kegiatan pembelajaran hari ini berupa kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran dan saran agar pembelajaran menjadi lebih baik. Ya, jadi tulis apa saja menurut kalian di sana. Kemudiannya setelah kalian tulis itu, Ibu minta kalian menggambar apapun perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, mau gambar senyum, mau gambar pikirannya silakan. Nanti disimpan, itu adalah sebagai bentuk refleksi proses pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Untuk minggu depan kita akan masih bertemu lagi di jam yang sama. Kita akan membahas tentang teknik pemisahan campuran. Ya, untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih dan ketua kelas silakan dipimpin untuk doa penutup pembelajaran hari ini. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Doa mulai. Santi, Santi, oh.